Halo Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, oke nih Mbak, saya pengen ini nyambung lagi masalah yang kemarin itu kan belum selesai ya, permasalahan sharing asam lambung yang pernah Mbak Resti alami gitu ya. Iya. Di 3,5 tahun yang lalu ya. Nah barangkali saya pengen nih Mbak Resti ceritakan nih, katanya kan pernah panic attack gitu ya. Pernah panic attack. Coba saya pengen diceritakan kenapa bisa panic attack, terus kemudian apa yang melatari belakangi sehingga Mbak Resti mengalami gangguan asam lambung itu kira-kira apa? Monggo Mbak, silakan Mbak. Ya dulu awalnya berangkat mau lamaran ya. Mau Mhm. lamaran terus saya nyetirin gitu. Nyetir mobil. Iya, Oh, nyetirin mobil. bisa nyetir mobil ya? Iya. Oke. Ya terus di jalan kan apa itu? Jalannya itu Jalannya naik turun, naik turun. bergelombang. Ya agak kaget aja sih. Oh gitu. Rumah suami gitu. Oh gitu. Iya. Heeh. Ya habis itu sudah makan sih, sudah Sudah sarapan juga makan, ya. sudah sarapan. Terus? Ya habis itu nyampe rumah semua calon suami deh. Nyampe Ah. rumah calon suami langsung mau pingsan aja, mau Kayak mau pingsan. heeh. Banyak Itu pikiran yang sih. yang dirasakan apa itu pada waktu mau pingsan itu? Apa ya? Takut. Takut ya? Tapi cuma sekali itu ya, maksudnya nggak Ya, ke bawah cuma sampai sekali. sekarang gitu ya? Enggak. Ya cuma Cuma sekali itu aja. sekali itu aja takutnya ya. Terus kayak ini apa, kan takut ya, itu kayak orang sesak napas gitu nggak rasanya? Iya. Sulit napas gitu ya? Sulit napas, iya. Nah yang mau tak tanyakan itu yang melatar belakang itu kira-kira apa sih Mbak? Ya kan Apakah ya, tekanan, apakah problem, apakah gitu maksudnya? ya biasa orang kalau mau nikah itu ya banyak pikiran sih. Oh mau nikah ya waktu itu Iya. ya? Iya. Oke, banyak pikiran faktor terus utamanya. banyak pikiran itu ya? Berarti Iya. dari ini Capek juga. capek, banyak pikiran. Kerja kan sebelum lamaran kan juga masih kerja. Oh, sebelum lamaran tuh masih kerja berat itu ya? Iya. Oh gitu. Terus kalau ini Mbak, kalau dari faktor makanan pernah nggak sih Mbak Resti ini telat makan kayak gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah telat makan sama sekali? Makannya rutin? Oh, kalau telat makan. Ah. Kalau telat makan sering sih malahan telat makan. Oh, sering telat makan. Iya. Oke, berarti saya simpulkan memang dulu tuh sering telat makan. Iya. Terus kecapean kerja, ya toh? Terus banyak pikiran gitu ya. Nah, jadi memang iya teman-teman ya. Jadi masalah gangguan asam lambung itu dari ketiga aspek itu ya. Pasti dari pola makan yang terganggu atau kurang bagus. Terus nanti juga ada dari faktor pola hidup. Pola hidup di sini adalah salah satunya ketika kita terlalu capek, kita nggak segera istirahat. Itu juga termasuk pola hidup. Terus kemudian juga pola pikir. Pola pikir di sini juga faktor stres berkepanjangan yang dialami oleh Mbak Resti itu tadi. Jadi pemicu gangguan asam lambung. Tapi Mbak, pada waktu pertama kali kena panic attack itu ya, itu kira-kira efek ke belakangnya itu berapa lama? 1 minggu? Ya nggak sampai. Nggak sampai ya? Ya 1 hari itu aja. 1 hari. Maksudnya di hari berikutnya, hari kedua, hari ketiga Nggak, gitu, udah nggak merasakan. Nggak mas. Itu ada pusingnya gitu juga. Ya cuman pusing. Pusing ya, rasanya pusing. Cuman pusing. Tapi nggak berlanjut sampai Nggak. sakit Besoknya juga berbulan-bulan sembuh. gitu ya. Oh gitu. Soalnya gini, banyak orang yang sakit asam lambung itu akhirnya ini apa namanya tuh, waktunya tuh lama banget gitu ya. Ada rasa takut gitu. Iya, karena ada rasa takut. Jadi kayak trauma gitu. Takut kalau panic attack-nya tuh terulang lagi gitu loh. Kalau Mbak Esti nggak ada ya? Enggak. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya. Kalau saya dulu kebetulan lama juga. Saya ada 1 tahunan lah gitu. Tapi kebetulan kalau saya dulu minum madu aslam gat, Mbak. Dulu saya minum madu aslam gat gitu ya. Jadi ramuan madu aslam gat yang sekarang ini ada di sini nih. Jadi teman-teman nanti kalau mau check out bisa dapatkan di Keranjang Kuning ya, untuk madu aslam gat, madu istighfar, ada black garlic seperti itu. Tapi kalau Mbak Resti dulu ya, dulu pada waktu baru kena aslam itu ya, itu minum apa? Kayaknya nggak minum apa-apa ya dulu ya. Enggak. Ya cuman madu aja. Cuma madu aja, madu istighfar tuh kayak ya. Yang madu istighfar itu yang ini ya. Yang ini ya. Oh ya. Cuma memang langsung tertangan ya. Begitulah untungnya kalau orang punya keluhan asam lambung, nggak ada cemas-cemas itu seperti itu guys. Penyembuhannya cepet kayak gitu. Nah coba nih barangkali ada Mbak Resti, kalau ada tips nih dari untuk teman-teman, tipsnya apa? Ya kalau sekarang kan setelah nikah kan makannya jadi teratur. Oh ya, makanya jadi teratur terus jadi pola pikir.
Ya disantain aja. Santai ya, Iya. pola pikir santai. Kalau pola hidup sekarang gimana? Pernah nggak habis makan langsung tiduran gitu? Enggak. Nggak pernah ya? Kalau dulu Dulu sering. sering ya, habis makan langsung tiduran. Nah itu teman-teman. Jadi yang mempercepat proses pemulihan juga salah satunya habis apa? Nggak boleh kita habis makan langsung tiduran kayak gitu, nggak boleh, gitu ya. Nah itu juga faktor yang mempengaruhi percepatan proses pemulihan asam lambung seperti itu. Oke, sekarang kita bahas ini apa namanya? Kita bahas ini, Mbak. Kalau makanan pantangan nih, yang Mbak Resti nggak makan gitu apa kira-kira? Khususnya untuk asam lambung sih. Enggak ada sih, enggak pernah mantang makanan. Nggak pernah ya, nggak Nggak pernah mantang makanan sama sekali. sama sekali. Sama sekali nggak pernah mantang makanan. Wih, luar biasa guys, luar biasa, ini luar biasa. Nggak pernah makan pantangannya, nggak pernah nggak pernah tidak dimakan. Nah intinya semuanya dimakan ya, semuanya dimakan karena Semua memang nggak ada. dimakan, asal nggak berlebihan aja. Tapi pernah gak sih kalau sekarang-karang ini ya, misalnya nanti suatu ketika atau habis makan apa gitu perutnya terasa nggak nyaman gitu, pernah? Pernah, Pernah ya? sering. Pasti pernah ya. Nah gitu teman-teman. Jadi itu lumrah gak sih sebenarnya? Lumrah sih kalau Lumrah saya. ya, karena habis makan sesuatu yang nggak normal gitu ya. Iya, kalau sering itu setelah minum kopi. Minum kopi, Minum kopi. pedes, mie, Kalau pedes enggak sih. Kadang yang mie, ya yang mie. Mie ya? Ya, yang mie itu bikin perut panas. perut panas ya. Iya, Nah itu panas. guys, jadi orang yang sehat, nah, ini bisa saya katakan Mbak Resti ini sehat ya. Orang yang sehat pun kalau misalnya berlebihan kan, saya yakin pasti makannya berlebihan, entah setiap Iya. hari makan mie gitu kan. Kalau habis makan berlebihan sesuatu yang kurang sehat ya, saya katakan kurang sehat, itu pasti nanti juga ada efeknya guys. Seperti Mbak Resti itu efeknya perutnya panas kayak gitu. Biasanya kalau perutnya panas gitu jam-jam berapa biasanya? Mau tidur sih kadang. Mau tidur ya? Iya. Nah itu dia Kadang nggak guys, nyaman sih tidurnya. tidak nyaman ya. Tapi kan nggak sampai lama kan? Enggak. Maksudnya nggak dipikirin gitu Enggak. kan? Nggak sampai, aduh ini perut saya panas, nggak nyaman, jangan-jangan saya mau mati gitu nggak? Enggak. Nggak kan? Nah itu jadi biasanya langsung diambil tindakan ya. Tindakannya ya seperti minum air putih kan salah satu tindakan Hanya ya. minum air putih. Dan minum air putih. Yang paling penting itu guys. Jadi kalau masalah herbal itu kan membantu proses pemulihannya gitu. Tapi tetap kembali lagi ke kita. Jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola hidup. Nah ini kalau olahraga nih, Mbak Resti biasanya olahraganya apa? Kalau saya senam kadang. Senam. Senam apa itu Mbak? Ya senam aerobik. Senam aerobik. Iya. Oh, senam aerobik. Nah, ini untuk teman-teman juga bisa untuk jadi pembelajaran. Kalau olahraga itu jantungnya itu seperti orang tidur apa ada deg-degan? Ya namanya olahraga ya deg-degan Pasti lah. deg-degan kan? Iya. Nafasnya ngos-ngosan gitu kan? Nah, itu. Kalau orang dengan gangguan asam lambung, kan tuh jarang olahraga dia ya. Itu diartikan kalau kita olahraga, jantungnya deg-degan, nafas ngos-ngosan itu dianggap sesak napas, Mbak. Jadi makanya orang sakit asam lambung itu jarang olahraga karena takut ngos-ngosan, takut jantungnya debar-debar. Padahal itu hal yang lumrah gitu loh. Iya. Namanya orang olahraga kan, kalau nggak, Berkeringat juga. iya berkeringat, tubuhnya jadi panas ya toh. Nanti jantungnya jadi deg-degan, nafas juga kadang sampai ngos-ngosan gitu kan. Itu kan hal yang wajar gitu loh. Justru kalau nggak gitu kan nggak wajar gitu. Nah, hari ini udah minum kopi belum? Belum ini tadi. Belum ya, belum ngopi. Biasanya Iya, kalau ngopi, ngopinya apa? Pakai apa itu? Kopi hitam apa kopi sasetan? Saset kan. Nah, kopi sasetan. Nah, coba nih saya mau tanya nih. Kira-kira nih, Mbak Resti. Iya. Kalau minum kopi hitam sama kopi sasetan itu enak mana? Di perut maksudnya. Kalau di perut ya enak yang hitam. Enak yang hitam Iya, tumbukan itu ya? iya. Tapi yang sasetan itu nagihin. Oh gitu. Iya. Biasanya efeknya apa tuh? Efeknya? Kalau yang saset, Hmm. ya langsung gemeteran gitu badan. Gemeteran gitu Iya. ya? Oh, soalnya kamu ngopinya tiap hari ya? Iya, tiap hari. Tiap hari kan? Kadang belum makan ngopi juga? Ya enggak lah. Enggak, pasti Habis sudah makan, makan. habis sarapan. Habis sarapan. Gitu. Tapi memang secara umum yang nggak ada efek kalau minum kopi itu kopi hitam ya, yang Iya. asli itu ya. Kalau yang hitam malah enggak kan? Enggak ya, kalau yang kopi sasetan itu biasanya bikin gemeter. Iya, gemeter. Perutnya keroncongan? Enggak kalau keroncongan. Oh enggak, keroncongan, cuma gemeter gitu ya. Gemeter kadang. Nah, biasanya kalau gemeter itu ngapain terus? Ya langsung minum aja. Minum air putih, banyak gitu. Iya. Nah, berarti andalannya air putih ya? Iya, kadang madu. Oh, madu. Iya. Kalau black garlic pernah, Mbak? Pernah. Enak? Enak, Enak ya? enak.
Ah, oke. Biasanya kalau habis makan black garlic dari Garva nih, Ya. yang ada di keranjang kuning juga, itu biasanya efeknya apa kalau tubuh? Agak enteng aja sih kalau Enteng gitu ya? iya. Oke, oke, bagus. Apa ya, lagi yang mau tak bahas ini, kayaknya udah itu aja nih Mbak ya. Jadi kemarin kita sudah bahas makanan pantangan sudah, terus kemudian makanan-makanan Mbak Barsi nggak pernah makan makanan nggak pernah memantang makan makanan ya, semuanya dilibas gitu. Terus olahraga sudah, cerita panic attack-nya sudah, motivasinya tadi juga sudah, pokoknya jalan tiga itu tadi ya, tiga pola hidup sehat tuh, pola makan, pola pikir, pola hidup. Nah, coba sekarang Mbak Arsti kena asam lambung itu sebelum menikah apa sesudah menikah? Sebelum Sebelum kan ya, berarti masih sebelum punya lamaran. anak ya. Iya, Sebelum punya anak. Jadi pada waktu itu belum menikah, sama saya pun juga belum menikah pada waktu kena asam lambung. Mungkin ya Mbak ya, kalau misalnya kena asam lambung setelah menikah itu lebih lama mungkin ya sembuhnya. Karena apa? Banyak yang dipikir. Gitu. iya. Mungkin banyak dipikir akhirnya penyembuhannya lama. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Asam lambung itu bisa disembuhkan, bisa pulih. Yang penting teman-teman nggak perlu khawatir dan tidak perlu takut yang berlebihan. Oke Mbak, sementara itu dulu ya yang bisa kita obrolkan di sini. Terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan Iya, batin. sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, siap.